4 proyek panas bumi dari Pegio berpeluang besar dapat pendanaan dari World Bank. Dan total dana yang mungkin bisa dicapai itu ada sampai 10,18 triliun rupiah. Gede itu, lumayan ya, gede ya. Nah, bagus atau enggak ya? Bagus itu, salah satu sentimen positif. Dan harusnya bisa jadi sentimen positif juga untuk Pegio. Tapi tetap kita ini retail nafas pendek, terutama saya. Jadi saya akan pilih lihat gimana respon marketnya. Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini ditutup menguat 0,3% di level 8640.2. Inside bar pattern candle-nya masih oke sebenarnya, uptrendnya ini masih aman lah uptrendnya ya, selama dia nggak ke bawah 8493. Tetap stay safe aja, tapi karena tetap ada peluang untuk terkoreksi dulu dalam waktu dekat ke depan, meskipun peluang untuk lanjut ke atas sementara ini masih lebih besar. Jadi yang trading jangka pendek tetap strategi untuk antisipasi kayak trailing stop, stop loss, take profitnya itu dipasang gitu sih ya, biar nggak telat jualan aja nanti kalau misalnya harga ternyata tiba-tiba berbalik gitu. Dan kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu hari ini. Ada beberapa saham yang mau saya bahas, nggak semuanya tapi ada 3 dulu aja lah ya. Pertama ada Humi. Nah, ini juga saham yang masuk dalam list rekomendasi kemarin, list trading ideas kemarin. Jadi kemarin tuh Bumi masuk list trading ideas ngantri di 175 kan. Hari ini dijemput, mudah-mudahan pada dapat yang ngantri di situ ya. Saya nggak tahu pada dapat atau enggak. Dan hari ini langsung lunas target di 230. Happy cuan lah, itu lumayan lah ya. Dari sini sampai sini 33%. Happy cuan lah buat yang masih ada barang, trailing stop dipasang. Cuman tadi juga di spill waktu live trade pagi di harga 183 184. Jadi buat yang mungkin nggak dapat antrian di 175, mudah-mudahan tadi sempat beli juga di 184 mungkin ya, baca 184. Tetap lumayan juga cuannya. Yang udah jualan sih happy cuan ya, dimanapun di harga berapapun jualannya happy cuan. Buat yang masih ada barang, trailing stop pasang sekarang juga boleh di 212 atau 210. Segitu dulu sih, intinya sih ini happy cuan lah si Humi ya. Berikutnya ada Akra. Kalau ini di spill tadi waktu sesi 2, nembus atau nyundul membalkan dia rebound ya, naik ke atas 1255. Tadi di spill boleh dibeli, stop lossnya itu di sini ya, seingat saya 1200 dah. Naik ke 1315 lumayan lah. Kemudian buat yang masih ada barang, trailing stopnya dipasang ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 1345. Trailing stopnya boleh pasang di sini biar nggak terlalu jauh, pasang di 1295 atau 1290. Harusnya sih kalau kejual di 1290 pun itu masih ada cuan gitu ya. Tapi cuan Akra. Next bull. Nah ini si bull juga tadi di spill waktu sesi 2. Di spillnya di sekitar 320-an sih tadi. Sempat naik sampai ke 338, setidaknya naik ke 334, 336 itu udah kasih cuan lumayan lah ya. Jadi ya happy cuan bullnya buat yang udah jualan. Yang belum jualan besok pagi siap-siap jualan boleh. Kalau mau pasang trailing stop jadi minus ini nantinya. Kecuali misal dapat di 314 gitu ya, pasang trailing stop 318 sih nggak minus gitu ya. Senin lagi, besok pagi siap-siap jualan dulu boleh lah buat yang tadi beli dan belum jualan, tujuan belinya kemudian untuk fast trade doang gitu ya, nggak apa-apa lah jualan dulu. Itu paling ya happy cuan bullnya. Selanjutnya kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Pertama Arci strateginya beli kalau naik ke atas 1320, jadi buy break. Karena hari ini nggak naik ke atas 1320, hanya cuma sampai ke 1300 dan turun dan tutupnya juga di 1260, jadi nggak ada beli, jadi nggak ke trigger beli gitu ya. Nah jadi ya belum beli. Ini sih kalau nggak jadi naik ke atas 1320 nggak dibeli dulu juga nggak masalah.
nungguin di bawah 1200 dulu juga nggak apa-apa ya. Next ada Humiya udah, berikutnya MTEL. Yang ini strateginya ngantri di 615, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 600. Juga nggak dapet karena tadi pagi open di 620 kemudian langsung naik dan tutupan di 625. Jadi ya tetap ngantri di 615 dulu nggak apa-apa sih ya, supaya nggak terlalu gede risikonya karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 600. Kemudian kita bahas si Pegeo. Si Pegeo ini beritanya kalian bisa, kalau googling gitu ya, kalian bisa cari, kalau misalnya kalau googling ketik Pegeo banyak lah muncul berita ini ya. Intinya sih saya nggak mau bahas tentang beritanya, ini mah jelas sentimen positif buat Pegeo kan ya. Kita tahu bisnis geothermal ini bisnis yang butuh duit gede apalagi Pegeo anak usaha BUMN gitu ya. Dan ketika ada dana seger yang pengen masuk itu juga bagus, dan juga berarti kan Pegeo mata dunia, mata global tuh ngelirik ke kita juga, berarti kan ngelirik Pegeo. Tapi yang penting dilihat adalah buat saya pribadi, terutama sekarang ini market ngeresponnya gimana nih. Pegeo hari ini rilis berita bagus, gampangnya ini hari ini merah nih ya, melemah 1,3%, tutup di 1160. Tapi apakah ini sudah cukup bottom dari downtrend yang kebentuk? Anggap aja dari puncak Juli sampai sekarang ini downtrend lah ya, emang zigzagnya lower dulu gitu kan. Apakah ini udah cukup bottom, udah bawah, dan udah saatnya beli? Pertanyaan berikutnya yang paling penting adalah, apakah downtrend ini sudah ada tanda-tanda kalau downtrendnya selesai? Nah, jadi kita akan lihat di situ dulu tuh. Apakah downtrend ini udah ada tanda-tanda kalau selesai? Jawabannya sih menurut saya belum ya. Kenapa? Karena pullback terakhir atau lower high terakhir di 1225 itu belum ditembus ya. Ini baru kalau naik ke atas 1225 baru bisa dibilang downtrend sejak Juli sampai sekarang selesai. Jadi saya akan tunggu setidaknya naik ke atas 1225 dulu sementara sampai sekarang ini ya. Atau siapa tahu mau nutup gap 1110, 1080 dulu tuh. Itu ya, ini ada gap yang belum ditutup tuh. Atau mungkin mau ngetes 1000 bulat dulu. Apapun bisa terjadi, yang jelas memang penurunannya ini sudah ada tanda pelemahan, ada bullish divergence di sini. Tapi memang belum ada tanda kalau downtrendnya selesai aja. Jadi masukin list dulu boleh. Tapi kalau mau beli, saya pilih nanti dulu gitu ya. Berikutnya ya kurang lebih Pegeo-nya kayak gitulah ya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Berikutnya kita bahas apa ya? Saham yang di request yang ada di kolom komen tuh. Ada beberapa saham kali ini yang di request. Pertama ada Dewa. Oke, Dewa. Dari tadi pagi sih beberapa kali dibahas Dewa itu, kalau ternyata dia turun ke bawah 450 ya nunggunya minimal di 430. Saya nggak bilang belinya di 430, tapi area nunggunya paling nggak nyampe 430-an dulu gitu. Dan ternyata hari ini dibablas tuh sampai 428 tutupannya kan. Yang menarik di sini adalah ada peluang dia bikin sideways di range 488 sampai bawahnya 398. Jadi selama nggak ke bawah 398, ada peluang membal sebenarnya. Bisa dipantau nih buat besok, ini bisa dipantau-pantau, siapa tahu nyamperin 420 bulat gitu ya. Kalau masih mau turun tuh nyamperin 420 bulat, 418, 416, terus kemudian membal dan di intraday-nya ada tanda-tanda bullish reversal, boleh tuh dibeli, cuman target yang tanda kutip rasional. Untuk trading pendek-pendek nggak ada salahnya incernya itu nggak jauh-jauh dulu, 450 sampai 460 dulu gitu kali ya. Kemudian ya mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kemudian PJHB nih, PJHB sih kurang lebih sih kalau mau beli di berapa gitu ya. Oke, ini barang lagi saham yang belum lama IPO. Kemarin dia tutup di bawah 540. Jadi karena tutup di bawah 540 breakdown inside bar, memang ada kemungkinan dia lanjut ke bawah sih. Dan hari ini menguat 9,3%, tutup di 585.
Jadi kalau misalnya minat beli PJHB nih, ngantri di 55 570 555 itu boleh, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 530 kalau emang minat banget beli PJHB. Tapi saya pilih yang lain dulu sementara sih. Range-nya berapa sih ya? Dari 7%-an lah ya, gitu ya. Kita lihat intraday-nya juga boleh sih. Di intraday-nya 15 menitan ini juga bisa dibilang ada setup lah. Area belinya tadi di 550 545 terus membal. Yang bikin saya kurang serak itu hari ini membal, volumenya nggak lebih gede dari kemarin waktu dia nge-breakdown 540. Jadi hati-hati karena tetap ada peluang dia lanjut ke bawah dulu. Itu ya. Kalau emang minat banget beli, stop loss di 525 atau 520 boleh lah. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya SCMA. Si SCMA kalau kita lihat perjalanan harga sejak Oktober sampai sekarang ya ini ada uptrend lah, zigzag harganya akhir-akhir loh ya. Lebih gede lagi ya masih uptrend memang. Struktur eksternalnya juga masih uptrend dan high di 472 adalah high valid. Ketika berhasil di breakout dia akan ada break structure dan lanjut uptrend gitu ya untuk struktur eksternalnya. Gampang ngomong, pertama itu selama nggak ke bawah 314 si SCMA masih oke-oke aja sebenarnya, tapi kan kejauhan tuh dari harga sekarang. Yang perlu dipantau pertama adalah level 376. Jadi kalau dia ternyata sampai breakdown 376 yang udah punya barang ya, exit dulu boleh. Karena coba perhatiin perjalanan harga naik sejak Oktober sampai sekarang itu swingnya makin sempit, makin kecil gitu ya. Jadi memang menunjukkan ada pelemahan momentum waktu naik dari 314 ke bawah di 348 kali ya. Pasang trailing stop di 374 nggak masalah, nggak ada salahnya gitu maksud saya. Jadi biar lebih aman aja gitu ya. Buat yang pengen beli, entah itu mau ngantri di 390-an atau pengennya langsung sikat di 400-an, stop lossnya tetap 374, 372 gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Next ada MTech nih, seduluran. Nah si MTech-nya sama sih, kalau strukturnya ini masih naik, high di 1700 adalah high valid. Kalau di breakout jadi break structure dan lanjut uptrend dan seterusnya gitu ya. Begitu dia kemarin breakdown 1235 ini ada tanda kalau si MTech berpeluang turun lebih dalam, dan setelah itu memang benar turun lebih dalam, ngetes area-area demand di sini yang di marking warna hijau tuh ya, 1000-an tuh, kemudian membal. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah level 1200 buat yang udah punya barang. Kalau breakdown 1200 hati-hati karena kelihatan jelas sejak Oktober sampai sekarang nih ya. Kalau diperhatiin zigzag harganya setelah bikin high di November kemudian turun kan, bikin low sementara di Desember tuh tanggal 1 tuh ya, naik lagi kan ya, tapi dia nggak bikin high baru tuh, inside bar di sini ketahan lah ya. Kalau misalnya lihat candle 3 candle dari tanggal 2, tanggal 1 Desember dan tanggal 28 November, ini berpeluang jadi pola bullish reversal yang menarik sebenarnya. Sayangnya kemarin nggak tutup di atas 1295. Jadi kalau sampai dia turun lagi ke bawah 1200 nggak enak, exit dulu nggak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan sih dengan hype-nya IPO si Superbank ini bisa ketarik naik ya. Banyak yang cocok sama logika kayak gitu, tapi saya pilih lihat price actionnya aja lah ya. Itulah, kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan, terutama besok bisa breakout 1330, ini ada peluang lanjut ke 1400-an. Begitulah ya. Sekarang lanjut kita bahas stock ideas untuk besok hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Ada 4 saham nih, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama BWPT. Sebenarnya ini saham tadi sempat dibahas waktu live trade pagi hari ini tanggal 4. Dan hari ini juga tutup di atas 1
170, satu hal yang bagus. Sayangnya nggak berhasil tutup di atas 177, lebih bagus lagi kalau tutup minimal 178 atau lebih atas gitu ya. Tapi oke lah, ini masih ada peluang untuk lanjut uptrend karena trennya juga masih naik. Strukturnya sih selama dia nggak ke bawah sini nih 137 masih ada peluang ke 200. Dan karena hari ini bikin close baru yang lebih tinggi, buat yang minat nih ya, buat yang minat beli BPT belum punya barang, yang udah punya barang dan minat pengen hold ya hold aja, nggak masalah, nggak usah nambah, nggak apa-apa. Yang belum punya barang ngantri 168 168 boleh. Stop loss di bawah 155 ya, jadi 154 itu paling, atau sedikit di bawahnya boleh lah, tapi jangan terlalu bawah biar nggak terlalu jauh atau terlalu gede risikonya. Target incar 200, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian saham kedua ada DGWG nih. Nah, kalau ini pertama diingetin dulu, hati-hati karena relatif lebih sepi kalau misalnya dibandingkan dengan BWPT. Tapi ini di sini ada satu hal yang menarik. Yang pertama ini ada dominant break, kemudian ada setup yang kebentuk dan nyamperin area beli di level pre-entry area 388 386. Jadi buat yang minat dan belum ada barang, buat yang minat ya, ngantri 386 boleh, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 368. Diatur size-nya juga supaya nggak terlalu gede hilang duitnya kalau ternyata apes kena stop loss. Target TP1 ada di 430, mudah-mudahan lancar ke sana tuh ya. Saham ketiga ada SMGA. Nah, bukan kemarin sih ya. Ini tanggal berapa nih? 28 November kemarin. Naik, tutup di 115 itu jadi bikin satu setup menarik. Dan mulai dari 2 hari yang lalu sebenarnya dia nyamperin area beli di 107 level pre-entry. Tadi juga sempat nyamperin 107. Mungkin belum sempat ada yang beli, belum ada yang sempat beli maksud saya. Atau baru ngelihat kalau SMGA menarik itu ya, silakan ngantri 107 lagi boleh, atau dibagi dua 107 dan 102 boleh, atau 110 dan 102 atau 105 gitu boleh, diatur aja lah. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 98. Target TP1 ada di 126 130, itulah range-nya ya. Kemudian yang keempat ada SSIA. Nah, ini juga tadi sempat dibahas. Buat yang udah punya barang, hold aja dulu nggak masalah. Hari ini tutup di 1915, menarik karena tutup lebih tinggi dibandingkan highest close di bulan November lalu ya. Setelah merah 3 hari, hari ini tutup lebih tinggi. Masih di dalam range candle tanggal 28 sebenarnya, tapi karena tutup lebih tinggi ini jadi menarik. Buat yang udah hilang barang atau belum punya barang SSIA, pengen beli atau pengen buyback, silakan boleh ngantri di 1875, stop loss kalau turun dan tutupnya di bawah 1770 ya. Targetnya mudah-mudahan bisa ke atas 2000 lah. Incernya sih 200, 2200, 2300 ya. Ini kan ada setup nih, target TP2 di 2010, target full cycle-nya di 2300, mudah-mudahan disamperin. Tapi setidaknya nyampe 2100 itu udah lumayan lah ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur atau menu-menu automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.